Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mra'an sami'a minna haditsan fahafidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mempelajari hadis, mau mendengarkan hadis, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu men-share kepada orang lain. Allah jadikan orang yang sukses di dunia, banyak rezekinya, lancar usahanya, sehat selalu baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti. Kali ini kita akan sama-sama membaca hadis nomor 1499 yang bunyinya, Allahumma man amana bi wa saddaqani wa alima anna ma ji'tu bihi huwal haqqu min indika fa aqlil ma'lahu wa waladahu wa habib ilaihi liqa'ak wa ajil lahul qada'a wa man lam yu'min bi wa lam yusaddiquni wa lam ya'lam anna ma ji'tu bihi huwal haqqu min indika fa aqtir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Umar bin Ghailan At-Taqafi dan Imam Tabrani dari Mu'ad. Artinya, ya Allah, barang siapa yang beriman kepadaku, mempercayaiku, dan mengetahui sesungguhnya yang aku bawa adalah kebenaran yang datang dari sisimu, maka sedikitkanlah harta dan anaknya. Senangkanlah ia bertemu denganku dan segerakanlah kematiannya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepadaku dan tidak membenarkanku, dan tidak mengetahui kalau yang aku bawa adalah kebenaran yang datang darimu, maka perbanyaklah hartanya dan anaknya dan panjangkanlah umurnya. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi Anda yang kebetulan mau mempelajari atau menghafalkan doa ini, nanti insya Allah saya tuliskan teks hadisnya, terjemahnya dan sedikit syarahnya pada deskripsi atau keterangan video ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mungkin bagi sebagian orang akan terasa janggal. Kenapa demikian? Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang-orang yang beriman kepada beliau, yang percaya kepada beliau, didoakan supaya sedikit hartanya, supaya sedikit anaknya, supaya punya rasa cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat supaya cepat meninggal ajalnya, itu ajil. Nah, sementara bagi orang-orang yang tidak beriman kepada beliau, tidak mempercayai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar orang-orang tersebut hartanya banyak, anak-anaknya banyak, umurnya panjang. Nah, seakan-akan ini kan secara tekstual, secara sepintas itu akan janggal, akan paradoks. Orang beriman didoakan hartanya sedikit, orang yang tidak beriman malah didoakan hartanya banyak. Kira-kira begitu pertanyaan yang mungkin timbul di dalam hati kita ketika membaca hadis ini. Nah, sebelum lanjut kepada penjelasan Imam Al-Munawi mengenai syarah hadis ini, kita akan coba nih
hadis ini tadi kan disebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah ini saya memegang salah satu kitab Sunan Ibnu Majah gitu kan. Nah, di dalam kitab ini hadis tersebut yaitu hadis Allahumma man amana bi wa saddaqani wa alima anna ma ji'tu bihi wal haqqu min indika fa aqlil malahu wa waladahu wa habib ilahi liqa'aka wa ajil lahul qadha'a dan seterusnya, itu oleh Imam Ibnu Majah diletakkan pada sebuah kitab yaitu kitab zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud secara umum bisa difahami yaitu usaha untuk menghindarkan diri dari pengaruh negatif duniawi. Jelas ya? Jadi usaha untuk menghindarkan diri dari pengaruh negatif duniawi itu biasa difahami sebagai zuhud. Nah, kalau yang pengaruh positif, nah itu kita raih terus. Nah, kemudian dengan kata lain, hadis ini digunakan oleh Imam Ibnu Majah untuk menerangkan zuhud, menerangkan bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif duniawi. Nah, kemudian hadis ini juga tadi kan kitab, di dalam kitab itu ada beberapa bab, ya kan? Nah, kemudian Imam Ibnu Majah ini meletakkan hadis ini pada bab al-mukatsirin, yaitu bab orang-orang yang memperbanyak harta, yang menumpuk-numpuk harta, kira-kira begitu. Karena babnya bab zuhud, seharusnya orang itu menghindarkan diri dari pengaruh negatif dunia. Logika sederhananya kan persedikit dunia supaya apa? Supaya makin sedikit pengaruhnya. Tetapi di sini faktanya ada orang-orang yang memperbanyak dunia, kata Imam Ibnu Majah. Nah, hadis ini itu al-mukatsirin. Dan begitu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang memperbanyak dunia? Nah, di sini dibahas pada hadis ini. Allahumma man amana wa saddaqani wa alima anna ma ji'tu bihi huwal haqqu. Nah, ya itu yang isi di Ibnu Majah. Jadi jelas-jelas supaya gambaran hadisnya ini hadis tentang apa kira-kira menurut versi Ibnu Majah. Nah, sekarang kita mulai dari penjelasan Allahumma man amana. Man itu orang atau manusia atau annas. Manusia dalam hadis ini itu dibagi menjadi dua kelompok, dua tipe. Ada manusia yang beriman kepada Rasulullah, kemudian membenarkan Rasulullah, kemudian mengetahui bahwa yang beliau bawa adalah suatu perkara yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain singkatnya, ada orang yang iman, ada orang yang tidak iman. Kira-kira begitu singkatnya ya kan. Tentu ini ada tiga kategori, amanah, shadaqah, wa alima. Nanti kita lihat satu persatu. Orang beriman itu siapa? Nah, mungkin banyak definisi tentang iman, tetapi definisi iman yang paling akurat yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria rukun iman yang 6. Apa sih rukun iman yang 6? Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir. Terus satu lagi, iman kepada takdir, yaitu qada dan qadar. Nah, kalau orang-orang yang percaya kepada 6 ini ya sudah kita sebut sebagai orang yang beriman. Kira-kira begitu. Mungkin ada definisi lain, silahkan. Nah, ini orang yang beriman. Tetapi yang ingin saya garis bawahi begini, ada sebagian ulama atau ada sebagian pemahaman saudara-saudara kita yang muslim itu ketika menganggap iman itu yang dia maksud iman yang bisa menyelamatkan dia baik di dunia maupun akhirat. Ini pendapat betul. Tapi kalau kita rinci, iman manusia itu bisa terbagi menjadi beberapa. Nih, manusia iman. Nah, ada iman di dunia manusia itu, kemudian meninggal membawa iman. Jadi waktu hidup dia iman, sesudah meninggal dua juga dalam keadaan iman. Ini yang mantap. Yang kedua, ada manusia yang ketika dia hidup iman, tetapi naudzubillahi min dzalik, ketika dia meninggal itu tidak membawa iman. Nah, ini di akhirnya nanti kekal di neraka.
Kemudian yang ketiga, ada orang yang ketika hidup dia tidak beriman, katakanlah kafir, tetapi pas mau meninggal dia beriman sehingga waktu dia meninggal membawa iman. Ini namanya husnul khotimah. Dengan kata lain, orang setelah meninggal itu ada 4. Ada orang beriman, ada orang meninggal dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada orang yang meninggal dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik. Dan yang keempat, ada orang yang meninggal dalam keadaan mu'allaf, baru beriman. Jelas ya? Jadi kalau yang dimaksud iman yang menyelamatkan kita dari siksa di akhirat, yaitu iman yang kita bawa mati. Dengan kata apa? Meskipun kita alhamdulillah dari kecil sampai sekarang, kita kecil lahir sudah beriman, kemudian sudah besar dalam kondisi beriman, kita harus tetap waspada karena kita tidak tahu kita tidak tahu apakah kita akan meninggal dalam keadaan beriman atau tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus tetap optimis, tetap berdoa kepada Allah supaya kita hidup dalam keadaan iman dan meninggal pun dalam keadaan iman. Salah satu doanya misalnya yang kemarin yang kita minta dijaga ketika hidup dengan Islam, atau ada doa lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku dalam agamamu. Maksudnya baik dalam hidup maupun sesudah mati. Dan yang kedua, itu ada orang-orang yang dia memang ketika hidup beriman, dari kecil sampai dewasa dia iman, tapi naudzubillahi min dzalik, ketika menjelang detik-detik ajalnya dia tergoda oleh setan sehingga dia kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Ya, ketika peristiwa maut datang, itu yang mendatang seseorang bukan hanya para malaikat, tapi para setan, para jin kafir, para iblis itu juga datang kepada manusia tersebut untuk menggoda mereka. Ini detik-detik terakhir, detik yang sangat rawan. Ya, menggoda dengan berbagai macam cara. Ada yang datang kepada mereka, dilihat oleh yang meninggal berupa orang tuanya, ibunya, mbah-mbahnya, kemudian ngasih nasihat. Kamu meninggal saja memeluk agama Yahudi atau Nasrani, kan agama Yahudi dan Nasrani itu lebih baik daripada agama Islam menurut setan, gitu kan. Atau meninggal dalam keadaan misalnya, kamu daripada sakit udah lama, kan begitu, sakit udah lama, udah diobati kesana kemari nggak sembuh, udah mending minta suntik mati aja, kamu berobat aja ke tempat yang lain biar cepat sembuh, misalnya begitu. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian si sakit akan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggal dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering melihat orang-orang yang murtad misalnya, kan itu kalau di televisi ada seseorang yang tadinya dia Islam kemudian karena godaan seorang gadis menjadi murtad, atau ada orang-orang yang tadinya muslim kemudian karena godaan uang, jabatan apa kemudian menjadi murtad. Naudzubillahi min dzalik. Kemungkinan itu ada. Kemudian ketika ada orang-orang yang ketika kita hidup, orang kafir misalnya dia terlahir dari keluarga orang-orang kafir misalnya, pernah hidup dalam keadaan kafir. Nah kemudian dia itu meninggal dalam keadaan kafir juga ada. Tetapi ada orang-orang yang kemudian dia sedang kafir nanti meninggal dalam keadaan beriman, ada. Dengan kata lain, ketika kita mengucapkan kafir, ini kafir yang membuat celaka di dunia dan itu kafir yang bagaimana? Jadi itu kafir yang dibawa mati. Jelas ya? Jadi kalau kita kafir itu kan kadang bayangan kita ini orang celaka. Belum tentu, siapa tahu nanti dia bertobat, siapa tahu nanti dia sebelum ajalnya itu dia masuk Islam kemudian meninggal dengan membawa iman dan Islam. Dengan kata lain, ketika ada orang yang beriman, ya kita hormati karena dia itu memang orang beriman, saudara kita. Kalau ada orang kafir kita hormati, siapa tahu nanti dia akan masuk Islam, siapa tahu dia nanti akan meninggal husnul khotimah. Karena apa?
Karena kita nggak tahu nasib orang, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam banyak keterangan, banyak riwayat dikatakan bahwa ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia hidup dalam keadaan iman, tetapi pas mau meninggal takdir mengatakan lain, sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya pun begitu. Ada orang yang selama hidupnya dia hidup dalam keadaan kafir, tidak beriman, tetapi takdir ketika mau meninggal takdir mengatakan lain, pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan iman. Allahumma, itu jelas tentang iman ya. Kita lanjut. Allahumma man amana bi wa saddaqani wa alima anna ma ji'tu bihi huwal haqqu min indik. Orang yang percaya kepada Rasulullah dan membenarkan Rasulullah. Apa ada orang yang tidak percaya kepada Rasulullah? Ada. Zaman sekarang banyak. Berarti orang-orang yang tidak percaya itu orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, itu nggak percaya kepada Rasulullah, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Kalaupun dia istilahnya itu percaya, tidak beriman, gitu. Kira-kira kan begitu. Wa alima annama, nah. Jadi yang pertama di sini Rasulullah itu membagi orang yang beriman kepada Rasulullah, membenarkan Rasulullah, dan apa yang dibawa tentunya, dan mengetahui kalau yang dibawa oleh Rasulullah itu ada sesuatu yang hak. Nah, mengetahui. Nah, kita itu setelah iman, setelah percaya kepada Rasulullah, jangan lupa kita juga harus mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam, yaitu Al-Quran. Minimal bagi kita orang-orang awam itu mengetahui secara global lah, bahwa yang dibawa Rasulullah itu misalnya rukun iman begini, rukun Islam begini, ihsan itu begini, misalnya secara global, cara sholat begini gitu kan. Nah, tentu bagi orang-orang yang punya akalnya cukup, kemudian dia punya waktu untuk belajar agama Islam, harus lebih tafsir lagi, lebih rinci lagi, lebih spesial lagi, kira-kira begitu. Kalau bagi kita umat Islam yang kelas awam, cukuplah secara global saja. Minimal mau ngaji seminggu sekali, enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, enggak 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, enggak sebulan sekali, ya minimal gitu teruslah begitu. Nah, kita anjukan fa'aqlil malahu wa waladahu wa habib ilahi liqa'ak wa ajillahul qadha'a. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'aqlil, persedikitlah malahu, hartanya orang yang beriman tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mendoakan supaya orang-orang yang beriman hartanya itu sedikit. Kita cek harta yang seperti apa yang didoakan oleh Rasulullah supaya sedikit. Nah, kita cek harta atau anak atau lainnya, katakanlah dunia. Dunia itu punya 2 status. Pertama, status baik, yang kedua status buruk. Nah, yang didoakan oleh Rasulullah itu kira-kira umat Islam supaya harta anak yang statusnya buruk itu sedikit. Kira-kira begitu. Contoh, harta yang berstatus baik itu kan harta yang membuat kita ingat kepada Allah. Pada hadis lain ada dikatakan insya Allah begini, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'alimun. Dunia itu seluruhnya terlaknat kecuali 4 hal. Yang pertama zikrullah, ingat kepada Allah. Yang kedua wama walahu, harta-harta yang membuat kita dekat kepada Allah. Yang keempat orang alim, dan yang kelima orang yang mau belajar muta'alim. Jadi jelas kalau kita enggak mau tersesat di dunia ini, tempuhlah minimal salah satu dari 4 jalan itu tadi yang dipetunjukkan oleh Allah. Tentu idealnya kita bisa melaksanakan semuanya, bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ingat mulutnya saja lumayan, misalnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalimat thayyibah lainnya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan lain-lain. Atau kita bisa ingat dengan hati kita, meskipun mulut kita enggak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah misalnya, tetapi hati kita terus mengingatkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, membaca sholawat misalnya.
atau menyebutkan tahlil, tahmid dan lain-lain. Kemudian misalnya kalau zikir atau ingat kepada Allah juga bisa dilaksanakan dengan badan kita. Misalnya kita dengan cara bersyukur, ya Allah Engkau telah ciptakan badanku misalnya. Kemudian Engkau juga sudah jaga badanku dengan berbagai nutrisi, dengan berbagai rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Intinya itu sesuatu yang harta benda yang membuat kita ingat kepada Allah, yang membuat kita dekat kepada Allah, itu adalah harta benda dengan status baik. Itu kalau dalam keterangan lain dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Makin banyak harta, maka tentu makin banyak kemungkinan kita beramal dengan harta tersebut. Ini harta dengan makna mazra'atul akhirah. Contoh, ada ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Misalnya ibadah zakat. Orang miskin nggak bisa zakat. Karena apa? Memang nggak wajib, nggak ada hartanya. Ibadah haji misalnya, orang miskin susah ibadah haji karena apa? Nggak punya bekal misalnya. Atau ibadah kontribusi terhadap dunia Islam, membangun masjid. Orang kaya mudah membangun masjid, tinggal dia tanda tangan cek, masjid jadi. Orang miskin susah. Atau syiar Islam dan begitulah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, yang perlu kita ingat bahwa dunia itu punya dua status. Yang pertama status positif, yaitu dunia-dunia yang membuat kita itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada dunia-dunia yang dengan status negatif, itu adalah dunia yang membuat kita lalai dari Allah. So kalau begitu kata kuncinya adalah ingat kepada Allah ataupun tidak. Dengan kata lain begini, ada orang miskin, mohon maaf, yang mungkin punya harta cuma 200.000. Tetapi harta orang miskin yang nilainya 200.000 itu semuanya full hasil mencuri misalnya. Ya kan? Cara mencarinya dengan mencuri. Kemudian si orang miskin ini digunakan misalnya, kan kita suka melihat tuh misalnya orang-orang miskin yang di kolong jembatan pada ngelem misalnya, mabuk dan lain-lainnya, digunakan untuk hal yang haram juga. Nah ini hartanya sedikit, cuma 200.000, statusnya juga miskin, tetapi nah ini bukan sedikit harta model ini. Ya kan, kita kan kadang ada pikir bahwa kalau hartanya sedikit kita akan jadi orang baik. Belum tentu. Ada orang yang harta sedikit tetapi sedikitnya itu, kan itu kalau aset dia 200.000, berarti 100% aset dia itu haram, 100% aset dia digunakan untuk kemaksiatan. Bandingkan dengan orang yang punya uang 200 miliar misalnya. Nah 200 miliarnya ini itu dicari dengan cara halal, kemudian digunakan juga pada hal-hal yang halal. Bandingkan, ya jelas yang sedikit ini membuat orang tersesat, tadi yang banyak membuat orang dapat hidayah. Kan beda. Dengan kata lain, bukan pada banyak sedikitnya harta, tetapi bagaimana cara kita memperoleh harta, bagaimana kita mentasarufkan hartanya, lalu juga bagaimana sikap batin kita terhadap harta tersebut. Kalau misalnya kita cuma punya aset 200.000, tetapi hati kita terus pikirkan tuh 200.000 ini mau buat apa nih? Nanti bisa buat jalan-jalan ke sini, buat jalan-jalan ke sana, terus. Tapi sementara yang punya 200 miliar, bodo amat, harta sudah di sana aja. Nanti kalau ada apa kita tasarufkan di sana, kan begitu. Ya, jelas ya. Jadi kuncinya, karena tadi seperti Imam Ibnu Majah katakan, ini adalah bab zuhud. Kuncinya bagaimana caranya kita menjaga hati kita supaya tidak terpengaruh oleh efek negatif harta. Mau banyak hartanya silahkan, mau sedikit hartanya silahkan. Banyak hartanya tetapi harta-harta yang membuat kita berkah, membuat kita ingat kepada Allah. Sedikit hartanya yaitu mempersedikit harta-harta yang tidak membuat kita ingat kepada Allah, tapi sebaliknya membuat kita lalai. Itu kan tadi zikrullah wa mawalahu, terus aliman. Jadi kalau kita yang ketiga nih, kalau kita kepingin selamat dari fitnah dunia, nggak ada cara lain kecuali kita menjadi orang alim.
Apa maksud menjadi orang alim? Menjadi orang yang memahami ilmu-ilmu agama. Titik. Ingat, ilmu-ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Kenapa? Karena sudah kadung kita di dunia itu mengkotak-kotakan ilmu misalnya. Misalnya ada ilmu bagaimana caranya berjudi, kan gitu. Ada sekolah itu kalau kita lihat di dunia maya supaya selalu win, selalu menang. Nah, itu tentu bukan ilmu seperti itu yang dimaksud. Atau bagaimana caranya ilmu sihir. Nah, bukan alim dalam ilmu itu, bukan pandai dalam ilmu itu. Alim dalam ilmu ya ilmu-ilmu yang lain lah. Jadi yang dimaksud alimah di situ alim dalam bidang ilmu agama. Kalau ngomong agama Islam itu pasti rujukannya satu Al-Quran, kedua Al-Hadis, yang ketiga kaulul ulama, itu bukan yang lain. Kalau yang lain itu berarti ilmu lain. Kalau ilmu agama itu kan jelas Al-Quran, hadis, kaulul ulama, ini ilmu agama. Kalau yang lain ya ilmu lain, ya kira begitu. Nah, kalau nggak bisa jadi orang alim, yuk pilihan keduanya jadi orang bodoh tetapi yang mau muta'alim, mau belajar kepada orang alim. Ada pilihan. Kamu pilih jadi orang alim kemudian menyebarkan ilmunya, atau kamu pilih jadi orang bodoh saja kemudian mau belajar kepada orang yang alim. Jadi ya mudah. Kalau Anda merasa pandai, sebarkan kepandaian Anda. Kalau Anda merasa bodoh, harus mau mengaji. Yang celaka itu orang tahu dirinya bodoh mau mengaji. Ini kandidat orang, dalam konteks ini orang terlaknat kandidat, tapi tentu nggak seperti itu. Siapa tahu gitu kan. Nah, yang selamat siapa? Orang yang bodoh kemudian mau mengaji. Ya kalau bisa ngaji tiap hari. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kan di setiap daerah itu biasa ada pengajian rutin lah, kira-kira begitu. Sudah ya. Kita lanjutkan. Allahumma man amana bi wa saddaqani wa alima anna ma ji'tu bihi huwal haqqu min kita fa'aqlil malahu. Nah, jadi sekarang kita sudah tidak salah paham lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mendoakan buruk kepada umatnya, tetapi sebaliknya waqlil malahu, sedikitkanlah harta-harta yang membuat umat Muhammad terfitnah, yang membuat umat Muhammad menjadi kufur nikmat misalnya. Tetapi yang harta-harta yang enggak begitu perbanyak. Wa waladahu, begitupun anaknya. Jadi ini sebetulnya bisa dibilang merupakan salah satu kabar gembira bagi orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sedikit harta, menjadi orang miskin. Nah, jadi dengan hadis ini seorang yang miskin bisa berkata, alhamdulillah saya oleh Allah sudah ditakdirkan miskin sehingga nanti hisabnya ringan. Apa yang mau dihisab? Orang hartanya nggak ada yang mau dihisab, kira-kira begitu. Alhamdulillah saya ditakdirkan hartanya sedikit, sehingga apa? Sehingga saya nggak pusing mikirin harta. Coba kalau kita cek baik diri kita sendiri maupun orang lain gitu kan. Kadang-kadang kita dari pagi bangun udah ngurus harta duniawi, siap ngurus harta duniawi, malam masih ngurus harta duniawi. Lalu kapan kita ngurus hal-hal yang ukhrawi? Sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa duniawi dengan ukhrawi itu ibarat dua hal yang berlawanan. Kalau seseorang sibuk mengurusi hal-hal yang duniawi, maka yang ukhrawi akan sedikit ketinggalan. Sebaliknya orang-orang yang sibuk mengurus ukhrawi, yang duniawi pun kadang akan ketinggalan. Yang bagus gimana? Yaitu yang bisa menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Yang kelihatannya duniawi jadi bernilai ukhrawi, yang sudah bernilai ukhrawi jangan sampai dia bernilai duniawi tok, kira-kira begitu. Lanjut, wa waladahu, begitupun anak-anaknya. Kalau anak-anak yang dipunyai seseorang itu hanya membuat dia makin durhaka, makin jauh dari Allah, maka sedikitkan saja, kira-kira begitu. Apa banyak? Banyak. Contoh, berapa banyak kita lihat di televisi itu hal-hal kejahatan yang negatif itu terjadi karena misalnya seseorang ingin membahagiakan anaknya.
Kemudian kita juga lihat berapa banyak anak-anak yang kemudian durhaka kepada orang-orang tuanya. Maka ya udah sedikitkan saja, kira-kira begitu. Wa waladahu fa aqlil malahu wa waladahu. Kita lanjutkan, wa habib ilaihi liqa'ak. Yang pertama supaya harta yang membuatnya terfitnah sedikit, anak yang membuatnya terfitnah sedikit, dan yang ketiga wa habib ilaihi liqa'ak. Tumbuhkan rasa cinta untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini contoh nih. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan ekuivalen, itu akan sejalan dengan mati, itu bukan masalah. Cinta kepada kematian dalam tanda petik. Kenapa? Karena hanya melalui pintu kematian itulah kita kemudian akan punya pengalaman-pengalaman baru di alam barzah, di alam akhirat, dan pada akhirnya bertemu Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Sebaliknya, kalau orang-orang yang kemudian cinta dunia, wah, dia itu nggak mau mati. Contoh misalnya ada orang sakit, dia berobat itu terkadang dalam rangka takut mati. Saya takut mati, oleh karena itu berobat. Kalau berobat yang benar apa? Saya sedang sakit, oleh Allah diperintahkan untuk berikhtiar dengan cara berobat, ya udah saya berobat saja. Kan begitu. Kalaupun saya hidup lanjut, alhamdulillah saya bisa menambah amal soleh. Kalaupun saya nanti meninggal, alhamdulillah saya akan cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira begitu. Jadi yang tahu apakah proses berobat kita itu dalam rangka takut mati atau dalam rangka sebetulnya saya senang mati karena mau bertemu dengan kekasih saya, tetapi karena Allah memerintahkan kita biar semaksimal mungkin, ya udah kita itu yang tahu hanya diri kita sendiri. Sudah jelas ya. Jadi bahkan pada akhir-akhir kematian, orang-orang yang cinta dunia itu terkadang sibuk bagaimana mengatur dunia, jatuh kepada siapa. Enggak. Mungkin sebagian orang yang cinta kematian, cinta kepada Allah, dia akan mengatur sedikit hartanya untuk diwariskan, sebagian untuk ya diinfakkan atau diwakafkan demi kemajuan Islam dan lain. Kita lanjutkan ya. Wa habib ilahi liqa'ak, supaya cinta bertemu dengan Allah. Dengan kata lain, kalau orang sudah cinta kepada Allah, hidup hayu, meninggal hayu. Karena sama baiknya ketika kita hidup, kita hanya menyaksikan kekuasaan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Meninggal pun nanti sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tetapi setan kadang masuk pada kita, kamu jangan dulu mati, cita-cita belum tercapai. Kamu jangan dulu mati, bisnis baru dimulai misal. Itulah bisikan-bisikan setan. Terkadang begitu, tapi lain juga. Padahal kalau kita sebagai mukmin sejati, ya udah, jalani hidup sebaik mungkin dengan aturan Allah. Ketika meninggal pun alhamdulillah, karena kita itu akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa habib, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa habib ilaihi liqa'ak. Maka saya kalau sedang ngalamun itu terkadang ngobrol dengan istri saya, seharusnya ini orang-orang beriman itu ketika hidup dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi kemajuan Islam dan umat Islam, tetapi nanti ketika mau meninggal, habiskan harta sehabis-habisnya, supaya apa? Begitu meninggal nggak banyak hisabnya. Misalnya datang malaikat mau mengatakan, harta kamu digunakan untuk apa? Oh sorry malaikat, harta saya sudah habis tuh ketika mau meninggal. Saya sedekahkan, sebagian saya wariskan kepada anak-anak, sebagian saya wariskan kepada saudara-saudara, sebagian sudah saya infakkan untuk, kan keren begitu. Nah, tapi kalau sebagian orang enggak, dari mulai dia hidup sampai dia mau meninggal, hartanya hanya ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau gitu ditumpuk saja. Jadinya malaikat mudah nanya, itu harta kamu yang ditumpuk-tumpuk buat apa? Nggak tahu lah, pokoknya saya senangnya numpuk aja. Nah, akhirnya gitu. Nah, gitu. Kita lanjut. Wa ilaihi liqa wa ajallahul qada'a. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang-orang yang beriman, wa ajillahu qada, supaya dipercepat ajalnya. Nah,
Ini kan seakan-akan paradok dengan doa yang minta umur panjang. Jadi kadang kita kan kalau pas pengajian para ulama dipanjangkan umurnya. Mau ngapain panjang umur kan begitu. Kalau jawabannya mau beribadah mantap. Tapi jangan sampai wajib dipanjangkan umurnya. Mau ngapain panjangkan umurnya? Wah mau maksiat. Nah, itu yang salah kira gitu. Sehingga di sini wa'ajil qadha'a. Nah, bagaimana kita tidak ridho kalau kita di dunia itu menyaksikan kekuasaan Allah, kemudian wa'ajil qadha'a. Bagaimana kita tidak ridho meninggal? Orang meninggal itu ada pintu gerbang, kita akan menikmati kenikmatan yang sejati, yang tertinggi yaitu melihat dalam tanda petik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang cinta kepada Allah, dia akan cinta untuk menemui Allah. Sedangkan untuk menemui Allah nggak ada pintu lain kecuali kita memasuki gerbang kematian. Sudah ya, ini yang pertama. Jadi sesi pertama begini. Kita ke awal lagi supaya ada gambaran secara umum. Di sini ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Untuk orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW berdoa supaya disedikitkan hartanya. Itu sedikit harta yang tidak berkah lah kira-kira gitu. Disedikitkan anaknya, disedikitkan anak yang tidak berkah kira-kira gitu. Wahabib ilahi liqa'ak, dan ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan rasa cinta untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa ajil qadha, dan dipercepat meninggalnya. Kira-kira begitu. Itu satu. Karena apa? Karena dengan cepat, dengan umur pendek, berarti potensi dia untuk berbuat maksiat kepada Allah itu menjadi sedikit. Tetapi jangan lupa juga di potensi untuk banyak beribadah kepada Allah pun jadi lebih sedikit. Kayak gitu harus balance pemikiran. Sudah, itu satu ya. Yang kedua, ini sekarang tadi itu doa untuk orang yang beriman. Nah, yang tidak beriman oleh Rasulullah SAW didoakan supaya banyak hartanya, banyak anaknya, kemudian juga dia panjang umurnya. Wa man lam yu'min bi walam yusaddiquni walam ya'lam annama ji'tu bihi huwal haqqu min indika fa aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Nah, kenapa? Nah, di sini dalam syarahnya Imam Al-Munawi dalam syarah Al-Jami' As-Sahih mengatakan orang-orang yang tidak iman banyakkan saja hartanya. Supaya apa? Supaya harta-harta tersebut menjadi fitnah bagi orang yang tidak beriman. Supaya harta-harta tersebut menjadi sebab makin banyak harta, makin banyak hisab, makin banyak siksa yang akan dia terima. Kira-kira begitu. Jadi diperbanyak harta, tetapi harta-harta yang menjadi fitnah bagi orang yang tidak beriman. Wa waladahu, dan banyakkan anaknya. Begitu. Ya udah, sudah terlanjur dia tidak mau percaya, banyakin saja anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya membuat dia tersiksa, supaya anak-anaknya nanti dia membuat hisab. Ya, ketika kita diberi nikmat berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita punya kewajiban mendidik mereka agar hidup sesuai tuntunan agama. Nah, ini pasti oleh orang-orang kafir tidak akan dilakukan. Karena apa? Karena yang dia percaya itu bukan jalan iman, tetapi jalan kafir. Yang ketiga, wa'atil umrahu. Ya udah, karena dia tidak mau beriman, ya udah panjangkan saja umurnya. Supaya apa? Supaya dia makin banyak berbuat dosa sepanjang hidupnya, supaya dia itu makin banyak berbuat maksiat hidupnya, sehingga nanti pas di akhirat dia akan dapat memperoleh banyak sih. Ya, jelas ya. Jadi sekarang mau pilih banyak harta atau mau sedikit harta? Tentu jawaban kita adalah banyak harta yang berkah, banyak harta yang membuat kita kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat. Itu sebetulnya yang ingin saya katakan begini, bahwa terkadang pikiran kita itu kalau ngomong dunia yang ada itu negatif. Padahal dunia itu bisa membuat kita positif, juga bisa menjadi sebab kita negatif. Tergantung kita menyikapinya. Kemudian pun begitu kalau kita ngomongin umur misalnya. Terkadang kita itu sudah terlanjur
supaya umur panjang gitu kan. Tapi kalau umur panjang banyak maksiat mau ngapain? Mau numpuk dosa selama itu. Tetapi begitu demikian kalau umur pendek, gimana? Kalau umur pendek berarti kesempatan kita beribadah sedikit. Ya udah, apa dikasihnya? Dikasih panjang kita manfaatkan untuk ibadah, dikasih pendek kita manfaatkan untuk ibadah. Kira-kira begitu ya, nggak ada masalah. Itulah yang kemudian disebut ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih banyak harta, alhamdulillah kita gunakan untuk kebaikan. Mau dikasih sedikit harta, alhamdulillah, berarti kita kalau dikasih sedikit harta, kita punya kesempatan ibadah untuk mencari harta yang banyak, kan kira-kira begitu. Tapi kalau pas kita ditakdirkan punya banyak harta, berarti kita punya kesempatan ibadah untuk mentasarufkan hartanya. Ingat, mentasarufkan hartanya, bukan menumpuk hartanya. Bahkan Imam Ghazali itu saya jadi ingat mengatakan bahwa sesuatu yang lebih dari cukuplah, kira-kira begitu, itu berpotensi menjadi tempatnya setan. Contoh begini, kebutuhan kita itu makan sehari misalnya 1 piring. Nah, kebetulan karena kita banyak harta, sehari itu kita punya makanan 5 piring misalnya. Nah, maka piring kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini berpotensi menjadi makanan setan. Kenapa? Karena menjadi mubadzir. Kalau sudah mubadzir, nah itu masyhur tuh di kalangan kita. Mubadzir itu temannya setan kayak gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya makanan 5 piring tadi itu, yang 1 piring pertama untuk kita, piring kedua, piring ketiga, piring keempat, piring kelima, ini juga berpotensi menjadi berkah kalau kita bisa mengelolanya. Piring yang pertama misalnya kita kasihkan kepada hewan peliharaan kita. Piring kedua misalnya kita kasihkan kepada pengajian misalnya. Piring ketiga kita kasihkan kepada siapa. Nah itu, jadi sama-sama banyak harta itu sama-sama berpotensi harta tersebut membuat kita mendapatkan banyak ridho Allah, tetapi juga sama-sama berpotensi mendapat ridho setan. Dengan kata lain berpotensi menjadi dosa, kira-kira itu kata Imam Ghazali. Nah, kalau pemahamannya salah, seakan-akan Imam Ghazali itu mengatakan kita supaya udah sedikit hartanya saja, padahal nggak seperti itu. Sedikit harta tetapi berkah. Tapi kalau sedikit harta, tapi juga jangan berpikir bahwa dengan sedikit harta kita kemudian menjadi orang yang baik. Tidak. Contoh, orang punya makanan hanya setengah piring, tetapi yang setengah piring ini hasil mencuri misalnya. Udah setengah karena dia merasa wah ini makanan nggak enak, dia buang, ya mubazir lagi, kayak begitu. Jadi mau banyak mau sedikit nggak masalah. Coba kita lihat apa penjelasan yang terlewat dari yang saya katakan tadi itu. Pendapat Al-Ghazali sudah. Nah, kesimpulannya kira-kira begini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kepada orang-orang yang percaya kepada beliau supaya sesedikit mungkin harta yang bisa membuat umat beliau terfitnah atau celaka, dan sesedikit mungkin umat beliau mempunyai anak-anak yang anak tersebut justru menjadi fitnah. Itu. Sementara yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ini tentu lahir teksnya hadis, hakikatnya hanya Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya. Kemudian ini status hadisnya apa? Nah, tadi belum kita sebut. Coba kita cek status hadis ini di kitab Imam Ibnu Majah. Ini kalau yang punya kitabnya bisa dibuka hadis nomor 4133, status hadis ini dhaif. Di sini dikatakan infaroda bihi Ibnu Majah. Jadi kebetulan hadis ini hanya diriwayatkan Ibnu Majah di sini ya. Mungkin pada kitab lain mungkin berkata lain. Nah, kemudian kita lihat kalau dalam kitab Sarah ini Jami'us Shahih, status hadis ini
Nah, ini kalau pada matanya ya, di sini dituliskan Hasan. Status ini Hasan. Tadi kalau pada kitab Imam Ibnu Majah dikatakan status hadisnya adalah dhaif. Nah, kalau pada ini matanya itu syarah syarah Jami' Shahih Faidul Qadir, di sini Hasan, tetapi di sini disebutkan ada riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Tabrani. Yang Tabrani kemudian saya nggak tahu. Nah, kemudian kalau pada tahqiqnya, ini tahqiq dari hadis ini dalam kitab syarahnya, itu disebutkan hadis ini dhaif. Nah, kemudian kita cek coba dalam terjemahnya nih, terjemahnya dalam kitab Naji Ahjad. Nah, di sini dikatakan bahwa status hadis ini pada matanya tertulis Hasan. Pada terjemahnya juga ditulis Hasan. Nah, karena ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan Hasan. Nah, kalau saya biasanya itu lebih memilih yang Hasan. Ya udah Hasan saja. Berkata dhaif juga hadis, apalagi ini ada yang mengatakan Hasan. Tentu nanti tahqiq yang lain perlu dilihat. Jadi dengan kata lain, kalau Anda bertanya status ini hadis ini apa, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan Hasan. Nah, kalau bertanya pilihan saya apa, saya memilih yang Hasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang banyak hartanya tetapi harta yang berkah. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang banyak anaknya tetapi anak yang berkah. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang beriman yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang umurnya pendek. Berani nggak doa pendek umur? Yaitu pendek umur tetapi berkah daripada panjang umur nggak berkah. Dengan kata lain, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang beriman, panjang umur, umurnya berkah, fisiknya sehat. Kalau umurnya panjang, fisiknya nggak sehat juga mau ngapain? Jadi beban orang lain, ya kan? Kemana, kesana kesini jadi rawatan, kesana kesini dorong-dorongan, kira-kira begitu. Ya udah, sedikasihnya aja. Mau dikasih panjang, kita manfaatkan. Mau dikasih pendek, dikasih kira-kira begitu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari harta-harta yang banyak tetapi membuat kita terfitnah, dan kita dijauhkan dari banyak anak tetapi anak membuat kita terfitnah, dan lain-lain kan. Saya ulangi lagi doanya dan terjemahnya sambil ngapalin. Saya juga sama, belum hafal, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan ini kan kita menjadi kelompok, ini karena konteksnya sedang belajar nih, kita menjadi orang alim. Kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, mudah-mudahan kita bisa menjadi muta'alim, yaitu orang yang selalu belajar dan terus belajar. Kalau sudah putus belajar, nah itu dia. Allahumma man amana bi wa saddaqani wa alima anna ma ji'tu bihi wal haqqu min indika fa aqlil malahu wa waladahu wa habib ilahi liqa'aka wa ajil lahul qadha'a wa man lam yu'min bi wa lam yusaddiquni wa lam ya'lam anna ma ji'tu bihi wal haqqu min indika fa aqtir malahu wa waladahu wa abdil umrahu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar bin Ghailan At-Thaqafi, dan riwayat Imam Tabrani dari Mu'ad. Status hadis ini Hasan. Artinya, ya Allah, barang siapa yang beriman kepadaku, mempercayaiku, dan mengetahui sesungguhnya yang aku bawa adalah kebenaran yang datang dari sisimu, maka sedikitkanlah harta dan sedikitkanlah anaknya, dan senangkanlah ia bertemu denganmu, dan segerakanlah kematiannya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepadaku dan tidak membenarkanku dan tidak mengetahui kalau yang aku bawa adalah kebenaran yang datang darimu, maka perbanyaklah hartanya
dan anaknya, dan panjangkanlah umurnya. Selanjutnya saya bacakan ringkasan dari Syarah Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi, seorang ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Dalam hadis ini dijelaskan dua tipe manusia. Yang pertama, orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengetahui jika yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tipe kedua, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mengetahui apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang tipe pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menyedikitkan hartanya, menyedikitkan anaknya, dan memberikan rasa cinta bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar mempercepat kematiannya. Sedangkan kepada orang tipe kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala membanyakkan anaknya, membanyakkan hartanya, dan memanjangkan umurnya. Lalu apa maksud sedikitkanlah hartanya dan anaknya? Yaitu maksud dari fa'aqlil malahu wa waladahu itu apa? Karena orang yang menyedikitkan harta dan anak akan lebih mudah memperbanyak amalan akhirat. Orang-orang yang memperbanyak kenikmatan dunia akan susah memperbanyak amalan akhirat, karena dunia dan akhirat ibarat dua hal yang keduanya bisa saling bertentangan. Bisa saling bertentangan artinya bisa juga saling bersesuaian. Tetapi berdasarkan pendapat Ibnu Arabi bahwa yang dimaksud adalah sedikitkan pengaruh negatif harta dan anak-anak di dalam hatinya, menurut pendapat Ibnu Arabi. Kalau kenyataannya boleh sebanyak-banyaknya. Ketahuilah hanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bisa mengalahkan cinta kepada duniawi. Sedangkan makna senangkanlah ia bertemu denganmu dan segerakanlah kematiannya, yaitu wahabib ilahi liqa'aka wa ajil lahul qadha'a, tumbuhkanlah rasa cinta kepada kematian agar bisa menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu maksud maka perbanyaklah hartanya dan anaknya dan panjangkanlah umurnya, yaitu fa'aktir malahu wa waladahu wa atil umrahu, supaya makin banyak, maksudnya supaya makin banyak sebab-sebab yang menjadikan orang yang tidak beriman menerima azab. Imam Al-Ghazali berkata, segala sesuatu yang melewati sekedar kekuatan bisa menjadi tempatnya setan. Kullu ma yazidu ala qadril quti fa huwa mustaqirrus syaitani. Saya mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silahkan disebarkan. Bagi Anda yang mau mendownload video ini, mau mengedit video ini, mau men-share video ini, silahkan, gratis tanpa izin-izinan. Yang penting tidak melanggar hukum-hukum agama Islam, tidak melanggar hukum NKRI, dan juga digunakan untuk kebaikan. Allahumma amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya Anda, saya, dan kita semua masuk kelompok orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah mendapatkan berkah di dunia dan mendapatkan berkah di akhirat. Karena apa? Karena peduli kepada hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.